Rehat dari kesibukan syuting sinetron selama 3 bulan terakhir, aktor tampan Omar Daniel muncul dengan penampilan yang 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Omar Daniel yang identik dengan rambut gondrong di sejumlah perannya di sinetron, kini tampil dengan rambut lebih pendek. Selain mengubah gaya rambut, kacamata yang biasanya selalu digunakan Omar Daniel dalam akting hingga kesehariannya, kini tak lagi terlihat. Rupanya, Omar Daniel telah menjalani operasi lasik untuk menghilangkan gangguan miopia pada matanya. Lewat operasi lasik yang berlangsung tak lebih dari 10 menit, Omar Daniel mengaku tak perlu lagi menggunakan kacamata. Dari zaman SMP atau SMA kali saya minta buat lasik, dan setelah sekian lama berlalu, terus saya baru keinget lagi, oh ya ini kayaknya saat yang tepat nih, mumpung lagi libur juga kan, jadi nggak ganggu syuting. Dan saya habis potong pendek, kalau saya mau berubah karakter atau misalkan saya memang mau menghilangkan ketidaknyamanan ini, karena pakai kacamata itu nggak nyaman ya, capek, berat, dan sangat mengganggu, apalagi untuk saya yang suka traveling. Karena kemarin traveling di laut itu paling ganggu banget, Bun. Jadi banyak banget hal yang mengganggu. Dan yang paling gak nyaman, ya namanya orang minus pasti gak nyaman. Kita gak bisa lihat lebih jelas segala macam. Jadi emang keinginan yang sudah lama, dan kemarin dirasa saat yang tepat. Akhirnya oke, kayaknya ini waktu yang tepat deh. Terus ya udah. Jadi ini emang dipotong keputusan pribadi dan keinginan pribadi sih. Sebenarnya dari sebelum ke Eropa. Jadi pas sudah begitu dapat break, begitu lihat schedule ternyata ada break dan lumayan panjang, terus kepikiran kayaknya ini saat-saatnya gue bebas nih gitu. Kalau kemarin kan gondrong, kita nggak bisa seenaknya potong rambut kan, karena kita memang masih continuity shooting gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya wah oke juga nih. Akhirnya ya udah deh langsung potong pendek, lumayan pendek, untuk kemarin udah panjangan. Ya boleh dibilang gitu, udah agak-agak boring dengan rambut. Enggak sih sebenarnya, kemarin tuh bolak-balik ada kejadian kayak saya potong agak pendekan. Terus ini kayak saya habis lasik mata segala macam, orang bilang nggak takut tuh karakternya hilang kan pakai kacamata dan gondrong. Nggak sih, nggak takut. Karakter itu hal yang bisa dibentuk. Satu, yang kedua bukan cuma karakter tapi menunjang kita tuh juga prestasi dan apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak tergantung sama karakter juga. Dan yang paling penting adalah self confidence. Kesempatan libur syuting selama kurang lebih 3 bulan sejak akhir November 2017 lalu juga dimanfaatkan Omar Daniel untuk mewujudkan ambisinya menjelajahi berbagai negara. Hobi traveling yang sudah lama dipendamnya mengantarkan Omar Daniel menikmati sensasi kuatnya ombak di perairan Labuan Bajo hingga mendapat pengalaman luar biasa saat singgah di Pulau Komodo. Banyak banget, terutama waktu pengalaman waktu ke Labuan Bajo sama ke Eropa. Karena waktu ke Labuan Bajo juga kali pertama buat ke tempat liburan yang benar-benar menurut saya boleh dibilang ekstrim ya. Maksudnya dari segi cuaca juga kemarin Februari masih hujan. Terus juga dari segi alam juga itu masih benar-benar virgin. Jadi masih kalau boleh dibilang tuh bahayanya real. Kemarin tuh nggak disangka ternyata karena masih hujan jadi ombaknya cukup tinggi. Terus ngelewatin area yang boleh saya bilang pengalaman pertama saya masuk ke area pertemuan 4 mata angin. Jadi itu cukup membahayakan karena posisi kapal itu benar-benar kayak di tengah dari seluruh penjuru mata angin. Jadi kayak ombak di depan, kanan, kiri, belakang gitu. Serem sih lumayan. Terus kayak ke Pulau Komodonya langsung. Untuk pertama kali jadi solo traveler ke sana, benar-benar sendiri berangkat pulang dan selama perjalanan di sana ke 12 negara. Ya ada beberapa negara yang saya di sana memang ada teman, jadi kayak mereka nemenin tapi memang nggak full time mereka nemenin karena ada yang harus kuliah, ada yang harus kerja kayak begitu. Jadi pengalaman baru. Selain keindahan negeri sendiri, Omar Daniel juga melancong ke negeri tetangga seperti Singapura. Bahkan selama sebulan penuh, Omar Daniel berkeliling ke 12 negara di Eropa. Dan di benua biru, Omar Daniel yang berpetualang sendirian benar-benar diperkaya pengetahuannya akan budaya dan kebiasaan warga di masing-masing negara yang dikunjunginya.
nyari waktunya kan memang susah kan, kita nggak bisa semena-mena ambil izin cuma buat liburan semata gitu. Jadi kayak kemarin kebetulan emang pas lagi kosong, ya selagi ada kesempatan langsung kita manfaatin sih sebenarnya. Masing-masing negara atau masing-masing kota yang saya datangin itu saya pasti beli namanya snowball gitu, kayak apa kayak bola kaca, tapi di dalamnya ada kayak apa ya, icon dari negara atau dari kota itu sih sebenarnya. Itu aja yang saya beli di setiap negara. Jadi kayak bawa sekitar 12 snowball buat saya pribadi. Kontras dengan kebahagiaan Omar Daniel yang baru saja menikmati liburan ke berbagai negara selama libur syuting, aktris Pretty Asmara harus mendengar kenyataan pahit saat vonis kasus narkoba yang menjeratnya dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin. Tertangkap pada pertengahan Juli tahun 2017 lalu, Pretty Asmara dinyatakan bersalah atas permufakatan jahat hingga menjadi perantara jual beli narkotika dengan vonis 6 tahun penjara. Mendengar putusan majelis hakim, tangis Pretty Asmara pecah. Menjatuhkan pidana terhadap Pretty Asmara alias Pretty dengan pidana penjara selama 6 Mohon maaf ya mulia. Karena saya di sini hanya kambing hitam dan Alvin juga sama sekali tidak ada upaya dari kepolisian untuk ditangkap. Lantas, akankah Pretty yang menyebut dirinya sebagai kambing hitam karena tak merasa memesan atau membagi-bagikan narkoba ke sejumlah sahabatnya akan mengajukan banding atas vonis 6 tahun penjara yang Kalau dibilang terasa berat ya pasti sangat berat banget ya buat saya. Cuma kita masih dipikir-pikir dulu. Tadi udah ngobrol sama Bang Cakra. Kita pikirkan dulu apakah akan banding atau apakah gimana, atau bagaimana langkah selanjutnya. Karena saya di sini cuma kambing hitam. Saya sama sekali tidak pernah memesan narkoba, semua itu Alvin. Jadi ya nanti kita masih pikirkan. Sementara itu, jelang Asian Games 2018, seperti apa kemeriahan konser energi Asian Games 2018 yang diisi musisi kenamaan seperti Cakra Khan, Virgon hingga Via Valen? Seperti apa pula pengalaman Ricky Harun dan Ria Ricis saat melawan legenda bulu tangkis Indonesia Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.